Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bertumbuh menjadi dewasa rohani. Banyak orang Kristen yang menjadi tua tanpa pernah menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani terjadi karena mengutamakan Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Agar bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa rohani dan meninggalkan sifat kanak-kanak, kita harus mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersandar kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam ayat ini Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa rohani karena pimpinan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Yang pertama, untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani kita harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya kita harus sadar dan bersungguh-sungguh menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kehidupan lama yang sesungguhnya sudah kita tinggalkan dan harus kita tinggalkan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk lama. Ini harus kita tinggalkan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Demikian juga dalam Efesus 4 ayat 27 sampai 29 firman Tuhan berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara, selanjutnya dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Jadi tinggalkan hidup lama kita, saudara. Yang mencuri jangan mencuri lagi, yang sering berkata kotor jangan berkata kotor lagi, dan jangan beri kesempatan kepada iblis yang ingin supaya kita hidup di dalam kehidupan yang lama sehingga kita nggak bertumbuh. Tinggalkan itu semua, saudara. Dan langkah yang kedua, saudara, untuk bertumbuh dewasa rohani, kita harus memperbaharui pikiran kita. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh kita dan pikiran kita diperbaharui. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mulai, saudara, berpikir bahkan berperasaan begitu, saudara, dengan belajar kepada Tuhan Yesus menggunakan pikiran Kristus yang diajarkan di dalam firman-Nya. Jadi saat kita, saudara, punya pikiran Kristus, bahkan perasaan kita sudah seperti Kristus karena belajar firman Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Bapa dan pastinya sudah menjadi berkat bagi sesama.
Dan di dalam Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, saudara. Jadi pola pikir kita, perasaan kita, kita mengikuti Tuhan Yesus yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Maka kita bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, saudara, untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani, kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru. Itu yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kata baru dalam kata manusia baru ditulis dengan Yunaninya ditulis dengan kainos, saudara. Kainos. Artinya, saudara, baru dalam hal mutu atau kualitas. Jadi mutu dan kualitas hidup kita sekarang jadi baru, saudara. Rasul Paulus menggunakan kata kainos ini, saudara, berarti Tuhan Yesus menjadikan seseorang manusia baru yang sama sekali belum pernah, saudara, ada di dunia. Benar-benar baru. Manusia baru adalah seorang yang telah dihidupkan kembali, diperbaharui, saudara. Telah berpikir secara rohani. Ia adalah manusia yang baru diciptakan oleh Kristus. Diberi sifat baru, saudara. Kehidupan yang baru yang tidak tercemar sama sekali dengan kehidupan yang lama. Jadi manusia baru, saudara, memiliki persekutuan dengan Allah, mentaati kehendak Allah, bersedia melayani Allah dengan sepenuh hati, dan karakter-karakter yang baru muncul, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi inilah, saudara, 3 kebenaran bagaimana kita menjadi dewasa rohani karena pimpinan Tuhan Yesus dan karena firman-Nya memenuhi kita. Yang pertama, bertumbuh menjadi dewasa rohani, kita harus menanggalkan manusia lama. Dosa-dosa lama harus kita tinggalkan, kemudian memperbaharui pikiran dan juga perasaan kita, saudara. Dan jadi dewasa rohani kita harus mengenakan manusia baru, kainos, saudara. Efesus 4 ayat 11 sampai 13, dan ialah yang berikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara. Kedewasaan penuh, kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus. Tinggalkan dosa-dosa, tinggalkan hidup lama, tinggalkan keburukan, saudara. Kita mau hidup dalam kainos, kehidupan baru yang mutunya baru, kualitasnya baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau bertumbuh, Tuhan, secara rohani, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan lupa bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik subscribe, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.